Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Hari Suharyanto, di mana pada kesempatan ini kita akan membahas hak dan kewajiban warga negara dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi pada video kali ini kita akan belajar bersama hak-hak dan kewajiban apa saja yang dimiliki oleh warga negara dalam Undang-Undang Dasar. Pada pembelajaran kali ini, tujuan pembelajaran yang nanti kita akan capai setelah melakukan pembelajaran dengan model PJBL dan penayangan media video. Yang pertama, peserta didik mampu mengevaluasi hak dan kewajiban warga negara dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan benar. Yang kedua, peserta didik mampu membuat poster hak dan kewajiban warga negara dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan baik. Yang ketiga, peserta didik mampu menyajikan poster hak dan kewajiban warga negara dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan benar. Jadi, tujuan yang akan kita capai dalam pembelajaran kali ini yang pertama adalah mengevaluasi hak dan kewajiban warga negara. Yang kedua, membuat poster hak dan kewajiban warga negara. Dan yang ketiga, menyajikan poster yang nanti kalian akan buat tentang hak dan kewajiban warga negara dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kita akan mulai dari pengertian hak asasi manusia. Hak secara istilahnya adalah sesuatu yang akan kita dapatkan. Jadi setiap manusia itu pasti akan mempunyai hak di mana dia akan mendapatkan hak tersebut. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Kuasa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Artinya di sini bahwa hak adalah anugerah dari Tuhan yang harus dihormati oleh siapapun itu. Jadi setiap manusia mempunyai hak yang sama dalam berbagai bidang kehidupan. Karena merupakan anugerah Tuhan, salah satu hak yang nanti kita dapatkan adalah hak hidup. Hak hidup. Hanya kehidupan yang bisa memberikan adalah Tuhan yang Maha Esa. Nanti hak hidup itu juga akan mendapatkan perlindungan dari siapa yang paling utama adalah dari negara, pemerintah, ya, dan setiap orang. Jadi hak-hak yang kita nanti dapatkan harus ada jaminan perlindungan dari negara dan dari orang lain. Sedangkan pengertian kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan atau sesuatu yang harus dilakukan. Makanya kewajiban ini karena
wajib untuk dilakukan harus dengan landasan penuh tanggung jawab. Nah, jadi kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Antara hak dan kewajiban itu ibaratnya seperti dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Kita melakukan sesuatu, nanti akan mendapatkan haknya. Kewajiban dilakukan dulu untuk mendapatkan haknya. Makanya kewajiban ini menjadi hal yang pertama yang harus kita lakukan. Nah, dari hal yang sudah kita lakukan, kita mendapatkan hak yang akan kita peroleh. Dalam ilmu hukum, pengertian kewajiban adalah segala sesuatu yang menjadi tugas manusia atau untuk membina kemanusiaan. Kewajiban ada ketika ada pilihan untuk melakukan apa yang baik secara moral dan apa yang tidak dapat diterima secara moral. Kewajiban umumnya diberikan sebagai imbalan atas peningkatan hak atau kekuasaan individu. Itu menurut ilmu hukum. Jadi kalian sudah paham kan pengertian antara hak itu apa, kewajiban itu apa, sehingga kalian bisa membedakan. Kalau kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan dengan penuh tanggung jawab, kalau hak adalah sesuatu yang kita dapatkan setelah nanti melakukan kewajiban. Prinsip-prinsip hak asasi manusia. Yang pertama, prinsip kesetaraan. Manusia memiliki kesetaraan di dalam hak asasi manusia. Prinsip ini menekankan bahwa manusia mempunyai kedudukan yang setara menyangkut harkat dan martabatnya. Jadi tidak ada manusia yang diistimewakan dalam kedudukannya. Semua manusia mempunyai kedudukan yang sama. Yang kedua, prinsip non-diskriminasi. Ini kaitannya dengan prinsip kesetaraan. Jika orang setara, jika semua orang mempunyai kedudukan yang setara, maka seharusnya tidak ada perlakuan yang diskriminatif, tidak dibeda-bedakan. Artinya bahwa manusia itu mempunyai kedudukan yang sama, tidak dibedakan dari apa itu agamanya, latar belakang pendidikannya, latar belakang pekerjaannya, warna kulitnya. Jadi semuanya mempunyai kedudukan yang sama. Tidak ada yang dibeda-bedakan, tidak ada yang dikucilkan atau dipojokkan. Kemudian prinsip yang ketiga dari hak asasi manusia adalah prinsip non-derogable. Artinya bahwa prinsip ini sudah melekat di dalam diri manusia karena secara alamiah bahwa prinsip ini merupakan kodrati karena ia manusia yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Jadi hak atau prinsip non-derogable ini sudah melekat dalam diri manusia sejak lahir sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Yang keempat, prinsip indivisible, di mana bahwa manusia itu mempunyai hak-hak di seluruh bidang kehidupan. Salah satunya adalah hak politik, hak ekonomi, hak sosial budaya, hak pendidikan, hak pertahanan dan keamanan, di mana antara hak-hak yang ada itu tidak bisa dipisahkan, saling berkaitan antara hak yang satu dengan yang lainnya.
Jadi prinsip-prinsip HAM, hak asasi manusia itu ada 4. Yang pertama adalah prinsip kesetaraan, yang kedua prinsip non-diskriminasi bahwa manusia itu tidak boleh dibeda-bedakan, yang ketiga prinsip non-derogable bahwa prinsip ini menjadi prinsip yang sudah melekat karena sifatnya kodrati dari manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Yang keempat, prinsip indivisible bahwa manusia itu mempunyai hak-hak di berbagai bidang kehidupan yang tidak bisa dipisahkan dan saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Secara umum, ada 10 hak dasar yang dimiliki oleh manusia atau yang dikenal dengan fundamental rights. Yang pertama adalah hak untuk hidup. Bahwa kita menjadi manusia merupakan anugerah Tuhan yang diberikan kehidupan sejak lahir. Ya, ibaratnya sudah ada di dalam kandungan ibu kita, ya, ibu kita mengandung, kemudian oleh Tuhan ditiupkan ruh yang sudah hidup dalam kandungan ibu kita, semakin besar akhirnya melahirkan. Ibu kita melahirkan, nah itu kita sudah mempunyai hak untuk hidup. Yang kedua, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan. Setelah nanti kita sudah menikah, kita diberikan jaminan untuk berkeluarga, menjalin kehidupan yang lebih baik dan bisa melanjutkan keturunan. Yang ketiga, hak untuk mengembangkan diri. Kita sebagai pribadi atau individu pasti mempunyai potensi, bakat, minat yang bisa kita kembangkan. Jadi ada jaminan atau yang nanti bisa kita kembangkan potensi apa yang kita miliki. Yang keempat, hak untuk memperoleh keadilan. Artinya bahwa kita mempunyai kedudukan yang sama di mata hukum, tidak dibeda-bedakan untuk memperoleh dan mewujudkan keadilan. Yang kelima, hak atas kebebasan pribadi. Ya, walaupun kita mempunyai kebebasan pribadi, tetapi harus diingat bahwa kebebasan itu harus ada batasannya. Jadi tidak boleh sebebas-bebasnya, tetapi ada batasannya dan nanti bisa dipertanggungjawabkan setiap apa yang kita lakukan. Yang keenam, hak atas rasa aman. Kita diberikan jaminan perlindungan oleh negara, oleh pemerintah, oleh masyarakat untuk bisa menjalani kehidupan dengan aman dan sejahtera. Yang ketujuh, hak atas kesejahteraan. Ini bisa masuk ke dalam hak ekonomi, di mana kita diberikan jaminan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak sesuai dengan keahlian yang kita miliki. Kita nanti untuk mendapatkan kesejahteraan. Yang kedelapan, hak untuk turut serta dalam pemerintahan. Ya, kita diberikan jaminan juga untuk masuk ke dalam pemerintahan, untuk mengatur, mengambil kebijakan dalam pemerintahan, turut serta dalam pemerintahan, bisa menjadi anggota DPR, presiden, dan sebagainya. Yang kesembilan, hak perempuan. Nah, ini perempuan dan yang ke-10 hak anak ini mendapatkan perhatian yang khusus karena anak-anak dan perempuan harus mendapatkan pelindungan. Anak-anak wajib untuk dilindungi, perempuan juga wajib dilindungi karena kebanyakan bahwa perempuan itu dianggap sebagai makhluk yang lemah, tetapi harapannya di sini bahwa perempuan itu juga bisa menunjukkan eksistensinya. Ada hak-hak yang harus diberikan dan diberikan jaminan perlindungan, terutama pada perempuan dan anak-anak. Itu fundamental right. Ada 10 yang tadi sudah
kita sebutkan. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam contoh-contoh hak individu, hak-hak politik, dan hak pertahanan keamanan sosial budaya. Nah, ini sudah saya tayangkan gambarnya. Ya, di situ ya, ada orang yang menodongkan senjata bahwa kita harus ada jaminan hak untuk rasa aman, tidak diperbolehkan untuk melakukan kekerasan, tindak kriminalitas kepada orang lain. Kemudian di sampingnya juga itu ada gambar anak-anak kecil ya, yang terbunuh di pinggir pantai ya, bahwa tadi anak-anak harus mendapatkan tempat khusus dalam perlindungan hak asasi manusia karena mereka masih sangat kecil, ya, tidak tahu permasalahannya apa-apa, maka mendapatkan hak yang paling utama juga. Kemudian ada lagi gambar di pertahanan keamanan, salah satunya hak dan kewajiban kita sebagai warga negara ya, bisa membela negara apabila negara dalam keadaan bahaya, bisa menjadi anggota Polri, TNI, itu menjadi salah satu contoh juga dalam hak pertahanan dan keamanan. Di hak politik kita bisa mengikuti pemilu. Nah, sebentar lagi tahun 2024 akan dilaksanakan pemilu, terutama pemilihan presiden dan wakil presiden di tanggal 14 Februari 2024. Pilihlah sesuai dengan hati nurani kalian dengan melihat latar belakang program kerja, visi misi dari masing-masing calon. Itu beberapa contoh hak individu, hak politik, dan hak pertahanan keamanan. Kemudian contoh hak ekonomi, sosial, dan budaya ya, juga sudah bisa kalian lihat. Ya, saya tampilkan beberapa gambar yang berkaitan dengan jual beli, itu berkaitan dengan hak ekonomi yang ada di pasar, hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Kemudian hak sosial budaya, mengembangkan budayanya masing-masing, saling menghormati budaya masing-masing daerah, kerja bakti, sebagainya. Itu adalah contoh-contoh bagaimana budaya-budaya daerah menjadi keanekaragaman yang ada di Indonesia ini yang harus dihormati, tidak boleh direndahkan antara budaya yang satu dengan budaya yang lain. Jangan merasa bahwa budaya saya ini adalah budaya yang paling baik, paling bagus, sehingga kalian akan merendahkan budaya dari daerah lain. Itu tidak boleh dilakukan. Makanya anak-anak yang mengembangkan budayanya di sosial itu hak-haknya, anak-anak terlantar, fakir miskin juga dipelihara oleh negara. Itu beberapa contoh gambar yang berkaitan dengan hak ekonomi, sosial, dan budaya. Bagaimana hak dan kewajiban warga negara? Apakah ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945? Hak dan kewajiban warga negara sudah diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ada di pasal 27, pasal 28, pasal 28A sampai J, pasal 29, pasal 30, pasal 31, pasal 33, pasal 32, dan pasal 34 yang semuanya sudah mencangkup bidang politik, bidang pemerintahan, sosial, keagamaan, pendidikan, pertahanan dan keamanan, dan ekonomi. Tapi yang paling utama, hak dan kewajiban warga negara itu secara khusus
ditetapkan dalam bab ke-10 A Undang-Undang Dasar 1945, yaitu sebagai hasil dari amandemen yang mencakup di dalam pasal 28A sampai C. Itu sudah sangat rinci dan lengkap. Ya, di pasal 28A dan A sampai C ini sudah sangat lengkap. Hak-hak apa saja, dari hak untuk hidup, hak mengembangkan budayanya, hak mendapatkan perlindungan, hak berinovasi. Semuanya sudah sangat lengkap yang sudah tercantum di pasal 28A sampai C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tanggung jawab negara apa terhadap hak dan kewajiban warga negara? Tanggung jawab negara yang pertama, pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam undang-undang, peraturan perundangan lainnya, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia. Di sini tanggung jawab negara terhadap hak dan kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia itu pemerintah harus memberikan perlindungan, penghormatan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia. Itu sudah tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang hak asasi manusia dan di dalam Undang-Undang NRI tahun 1945. Tanggung jawab negara memberikan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia. Apa yang dilakukan oleh pemerintah dalam penegakannya, penghormatannya, perlindungannya kepada kita sebagai warga negara tentang hak asasi manusia, yaitu membuat peraturan perundangan tentang hak asasi manusia sehingga jelas landasannya. Jadi nanti apabila ada yang melanggar hak asasi manusia, ya, ada sanksinya. Gitu. Jadi tanggung jawab negara sudah sangat jelas bahwa semuanya negara harus melakukan penghormatan, pemenuhan, perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia. Siapa sih yang dimaksud dengan negara itu? Itu eksekutif yang menjalankan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, legislatif yang membuat peraturan perundangan. Yudikatif melaksanakan peraturan perundangan juga. Artinya semuanya di sini berkewajiban bahwa negara berkewajiban melakukan perlindungan, pemajuan, penegakan, penghormatan, pemenuhan terhadap hak asasi manusia. Demikian materi yang bisa saya sampaikan tentang hak dan kewajiban warga negara dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dari pengertiannya, apa itu hak dan kewajiban, kemudian prinsip-prinsip hak asasi manusia yang tadi sudah kita bahas, hak-hak dasar yang dimiliki manusia, contoh-contohnya, dan hak dan kewajiban warga negara yang
terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu pada video-video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa tetap semangat, budayakan literasi, dan salam Pancasila. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.